Shalom. Puji nama Tuhan. Sore ini kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih sebab Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini saatnya kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya hanya bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Beracara di tempat ini, jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Yesus, tutup bungkus ruangan ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau juru selamat kami yang hidup, satu-satunya yang menebus dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang indah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Bagi setiap jalan
Besar mulia kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menebus setiap dosa kami Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak mampu kami balas Bapa. Kami memasrahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Yesus. Mulai berkuasa atas hidup kami Bapa. Terjadilah seperti yang Kau ingini terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Bapa yang pegang hidup kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah dibiarkan sendiri Tuhan. Tetapi pengorbanan itu menebus kami dengan sempurna, membuktikan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah mengajar kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur atas setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan beri bagi kami lewat pujian penyembahan yang sudah membawa kami dekat dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Bapa, hadirat Tuhan itu benar adanya, akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Kami yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kami berdoa Tuhan, biar dalam ruangan ini hanya kuasa Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu boleh masuk dalam setiap hati kami dan bertumbuh berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Ya, selamat sore, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, karena kita tahu bahwa hidup ini hanya Tuhan yang bisa pimpin. Amin. Hidup ini hanya Tuhan yang bisa pimpin. Karena apa? Kalau kita pimpin hidup kita sendiri, maka kita akan salah. Kenapa? Banyak orang jatuh karena nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Dan sore hari ini ada satu peristiwa di dalam firman Tuhan yang begitu besar sehingga membawa perubahan dalam sejarah umat manusia. Bahwa hidup manusia itu adalah umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar. Bahkan Alkitab mencatat bahwa anugerah Tuhan itu tidak dapat dihitung, tidak dapat diukur, bahkan tidak dapat diselami oleh pikiran manusia yang terbatas. Nah, sore hari ini kita akan buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Ini berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Saya akan bacakan bagi kita hanya 4 ayat yang saya baca dulu. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, manusia jatuh di dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Amin untuk firman Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh perhatikan ya, begitu dahsyatnya dia putar kebenaran itu menjadi sesuatu yang menurut dia benar, karena dia punya maksud. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena kebanyakan kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi seringkali kita nggak punya dasar, yaitu firman Tuhan. Yang dipakai oleh iblis itu senjata yang paling ampuh, Bapak Ibu, dia pakai firman Tuhan. Makanya waktu-waktu lalu saya katakan, di dalam Korintus dikatakan iblis itu paling pintar menipu, menyamar, nggak kelihatan. Semenjak saya belajar tentang firman Tuhan, saya tahu Bapak Ibu, setan zaman dahulu sampai sekarang yang nggak kelihatan itu nggak berbahaya. Yang berbahaya itu yang kelihatan. Bayangkan, ular itu bisa berbicara langsung kepada Hawa. Kadang saya juga sendiri kalau lewat tempat gelap saya takut. Tapi setelah saya takut, harusnya itu nggak berbahaya. Tapi kalau sudah masuk dalam hidup saya, itu yang lebih berbahaya. Berapa banyak di antara kita, berapa banyak orang yang sudah kenal Tuhan, berapa banyak yang tertipu, bahkan mereka jatuh. Kenapa? Karena dia ngomongnya kelihatannya benar, dia pakai firman Tuhan. Jadi kenapa saya perhatikan firman Tuhan di sini, Bapak Ibu?
Hawa bisa jatuh karena dia mendengarkan perkataannya. Jangan buka telinga untuk hal-hal yang tidak baik. Amin. Jangan buka telinga kalau itu bukan dari firman Tuhan, karena itu gampang membuat engkau jatuh. Lalu kenapa Hawa ini bisa mengambil satu keputusan penting dan dia salah di hadapan Tuhan? Karena dia jauh dari suaminya. Suami diurapi Tuhan, amin. Yang sudah berkeluarga, suami itu diurapi oleh Tuhan. Yang suami-suami bangga karena engkau dipilih oleh Tuhan. Kalau suami diurapi oleh Tuhan, pasti akan mengawasi keluarga dan memperingatkan. Jangan. Kalau milih sesuatu yang tidak boleh, jangan. Tuhan kasih kita porsi masing-masing, beri kita kekuatan supaya kita bisa mengambil keputusan penting. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti kasih hikmat. Seringkali Bapak Ibu, kalau kita mengambil keputusan pakai akal sendiri, kata firman Tuhan, seringkali kita jatuh. Seringkali tidak tepat sasaran, karena bukan itu pilihan Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu supaya hal dalam kecil apapun harus kita minta hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu mau tahu, sasaran daripada iblis itu adalah keluarga. Karena lembaga yang dibangun oleh Tuhan itu keluarga. Amin. Ketika keluarga Adam dan Hawa rusak di hadapan Tuhan, Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan memanggil Abraham. Namanya Abraham sebelum dari Abraham. Bapak Ibu kalau baca dalam sejarah, ada begitu banyak keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Berarti lembaga yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan misinya untuk keselamatan itu adalah keluarga. Dan di dalam gereja tercipta karena ada keluarga. Amin. Ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Suami istri saling melengkapi, anak-anak bisa dibina di dalam Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kekudusan Tuhan. Kita datang ke gereja, kita rindu supaya hidup kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan supaya kita ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kalau orang itu rindu menyembah Tuhan, saya percaya dia bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun dia berada. Di jalan di mana saat dia bernyanyi, terima kasih Tuhan, saya percaya dia bisa merasakan kasih Tuhan. Karena saat kita mensyukuri anugerah Tuhan, Tuhan bisa berikan porsi lebih daripada itu. Sasaran iblis seringkali tepat, tetapi saya tahu Tuhan bisa melepaskan sasarannya karena Tuhan lebih tahu. Sepintar-pintarnya dia bekerja, saya percaya Tuhan pasti punya senjata yang ampuh untuk bisa menggagalkan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Saya baca ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Yang tergoda ini adalah Hawa. Enggak berhenti sampai di situ. Hawa sudah tergoda, dia juga menggoda suaminya. Sama-sama jatuh dalam dosa. Hari-hari ini Bapak Ibu, suami istri harus saling menopang di dalam Tuhan. Amin. Ketika suami lemah, istri angkat pujian di hadapan Tuhan, kuatkan suami. Ketika istri lemah, suami mendoakan istri, karena kita ini saling melengkapi. Yang membuat Hawa bisa merestui tawaran daripada iblis. Kenapa? Alkitab mencatat kelihatannya sedap. Segala sesuatu yang ingin menarik kita jatuh, segala sesuatu yang ingin menyesatkan kebenaran, kelihatannya sedap, Bapak Ibu. Enak ya? Enak. Kalau nggak enak, orang nggak mau. Tawarannya itu sangat baik, kelihatannya bagus, membuat kita itu tertarik. Karena manusia itu jatuh karena keinginan. Hal yang paling membuat manusia itu keinginan.
Coba kita keluar dari pintu gereja ini, kita ke depan jalan raya, pasti banyak keinginan kita, termasuk saya. Tetapi yang membuat kita bisa memilih dengan benar itu hanya Tuhan lewat firman Tuhan. Kemanapun kita pergi Bapak Ibu, saya percaya hati nurani kita itu kan dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus pasti ingatkan, jangan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Saya pernah bertemu dengan satu keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia cerita, waktu dulu mereka masih rumah tangga, anak-anak masih kecil-kecil. Suaminya ini salah jalan. Istrinya mengambil keputusan untuk mengakhiri dirinya jalan. Dia bawa mobil. Dia ingin masuk jurang. Ketika dia di jalan Bapak Ibu, dia sudah niat, terus biar saya pergi saja daripada saya hidup, saya menderita, saya melihat itu. Ketika dia menetapkan gas Bapak Ibu, tiba-tiba ada suara dan dekapan tangan Tuhan. Dia berhenti menangis, dia berhenti di pinggir jalan, dia berdoa, ampuni saya Tuhan. Habis itu dia berdoa, enggak lama suaminya balik ke rumah. Hari ini dia menjadi pelayan Tuhan. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jangan izinkan kegelapan itu menguasai. Kenapa pentingnya Tuhan bekerja lewat keluarga? Karena keluarga itu dibangun di atas dasar firman Tuhan. Keluarga itu dibangun di atas firman Tuhan. Makanya ketika ada pasangan yang menikah, yang besar-besarnya adalah firman Tuhan, supaya kuat. Karena perjalanan kita itu panjang. Pasangan tidak akan pernah tergantikan. Amin. Sampai hanya maut yang memisahkan. Kalau sampai hari ini keluarga kita baik-baik itu daripada Tuhan Bapak Ibu. Oleh nggak dari Tuhan nggak mungkin. Ketika saya mendengar kesaksian itu, terima kasih Tuhan, dahsyat Tuhan bisa bekerja. Roh Kudus bisa bekerja, mengingatkan, kan nggak ada siapa yang mau tahu kalau dia sudah mau bunuh diri, di jalan. Tapi saya tahu tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong. Saya tahu kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja sampai rancangan Tuhan itu terjadi. Apa yang dirancang oleh Tuhan tidak akan pernah rusak di luar daripada seizin Tuhan. Saya nggak tahu hari ini posisi kita ada di mana. Buka telinga kita buat firman Tuhan. Kebanyakan orang saat mendengarkan firman Tuhan biasa-biasa saja, nggak respon. Kalau dulu saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah melayani, tapi ya semuanya saya anggap biasa. Tapi ketika saya masuk lebih dalam Bapak Ibu, untuk menjadi orang benar itu sangat sulit. Tetapi firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Mau benar saja tidak, bagaimana bisa beriman? Firman Tuhan itu memberi kita dengan jelas, harusnya engkau menjadi, perhatikan perintah-perintah Tuhan, perhatikan aturan-aturan Tuhan. Kalau kita di jalan nyetir Bapak Ibu, kita harus perhatikan aturan lalu lintas. Kalau enggak kita terseret, kita bisa celaka. Sama, Tuhan juga kasih aturan-aturannya supaya kita tidak sampai jatuh. Karena ketika kita jatuh Bapak Ibu, susah untuk kita dipulihkan kembali. Firman Tuhan mencatat orang yang sudah hidup dalam kebenaran ketika jatuh tidak akan ada lagi korban untuk menebus. Karena penebusan itu hanya terjadi satu kali seumur hidup. Hanya darah Yesus yang bisa menebus, nggak ada yang lain. Ketika saya tahu kebenaran itu, terima kasih Tuhan. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Tuhan itu sayang sama kita. Ketika dia tahu kita salah, dia membawa kita kembali kepada posisi itu. Ketika dia tahu kita keliru, dia ingatkan, jangan lakukan itu, hidup menurut firman Tuhan. Apalagi berbicara tentang kekudusan Bapak Ibu, sama seperti pisau, lebih tajam daripada silet. Kan ada berita setajam silet, tapi saya tahu kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan lebih tajam daripada silet. Dahsyat Bapak Ibu. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang baru berumah tangga. Dia bilang sama saya, hidup di atas kebenaran sama seperti hidup di atas relnya Tuhan. Pisau membengkok sedikit, dipotong. Gak enak Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau supaya engkau menjadi ciptaan yang sangat indah, serupa dengan gambaran Tuhan. Amin. Dahsyat Tuhan itu bekerja.
Karang-karang yang datang dari iblis itu membuat kita itu tertipu. Contoh, saya melihat di sini banyak pelayan-pelayan Tuhan ya. Ada jemaat-jemaat Tuhan juga sudah termasuk dalam pelayan-pelayan Tuhan. Karena di rumah pun kita melayani Tuhan. Ketika kita ditegur oleh pemimpin, ketika kita ditegur oleh seorang gembala, dia mulai menipu kita. Kasih kamu gak disukai, makanya kamu tuh ditegur. Dia putar balikkan kemana. Padahal sebetulnya teguran itu untuk mendidik kita menjadi lebih baik. Ada begitu banyak orang gak mau ditegur Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang ketika ditata kaget. Kedagingan ini merasa gak terima. Tetapi firman Tuhan katakan lebih baik tegurannya nyata daripada kasih yang dahsyat. Loh. Bahkan Amsal katakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Dia menegur jangan lewat di situ, ujungnya ke maut. Karena dosa itu membawa kita kepada maut. Upah dosa ialah maut, kata firman Tuhan. Saya heran ya, upah dosa ialah maut. Sama seperti maut itu artinya mati. Maksudnya kita ambil pisau taruh di leher sendiri. Sudah tahu itu nggak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Dosa itu adalah sesuatu seperti sebuah racun yang sangat mematikan. Membuat kita terpisah dari janji-janji Tuhan, membuat kita terpisah daripada penyertaan Tuhan. Saya nggak tahu siapa kita di hadapan Tuhan, entah kita seorang suami, seorang istri. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau engkau anak muda, hiduplah seturut kehendak Tuhan, karena hanya itu yang membuat engkau aman sampai tujuan. Jangan berbelok, kata firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jalannya lurus, gak boleh bengkok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau relnya kereta itu bengkok. Bayangkan kereta itu jadi apa? Hancur, putus gandengan-gandengannya. Saya bersyukur Tuhan beri kita hikmat supaya kita belajar menjadi orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Kemenangan itu harus kita raih, dan gereja itu sebagai tempat di mana kita dibina. Karena saya pernah belajar gereja itu katanya sebagai ibu yang mendidik anak-anak. Tidak salah dikasih tahu. Gereja itu berfungsi sebagai ibu, mendidik. Hari-hari kan anak-anak sama ibu ditegur, jangan keluar malam-malam, ya, jangan pergi bergaul yang teman-teman yang kita tidak tahu. Gereja itu mendidik kita dalam gereja ini kita dididik supaya kita menjadi benar. Kalau kita nggak mau dididik, kita mau jadi apa? Alkitab mencatat kita ini umat pilihan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu untuk menjadi umat pilihan Tuhan itu tidak gampang. Orang Israel dididik 40 tahun Bapak Ibu. Hampir setengah lebih dari umur mereka dididik oleh Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang tidak gampang harus mau dididik. Amin. Harus mau ditata, harus mau diajar, mau ditegur. Membentuk apa? Karakter kita. Saya pernah mendengar sebuah firman Tuhan yang membuat saya sampai hari ini saya berterima kasih sama Tuhan. Bilang gini, kalau pekerjaanmu terganggu, Tuhan tidak terganggu. Kalau kesehatanmu terganggu, Tuhan tidak terganggu Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang hilang daripadamu, Tuhan tidak terganggu. Tapi Tuhan terganggu ketika karaktermu tidak bisa dilepas. Dahsyat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi karakter itu Tuhan beri kebebasan. Firman Tuhan katakan Dia beri kita pilihan. Free will, silahkan engkau pilih sesuka hati. Tapi firman Tuhan mengajar Bapak Ibu, Tuhan terganggu ketika karaktermu tidak pernah dirubah lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, bisa menusuk amat dalam. Kalau sampai dengan firman Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu,
Terus kita mau dirubah oleh apa? Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, siapkan hidupmu hidup dalam kebenaran. Amin. Siapkan hidupmu hidup dalam kekudusan. Itu membuat engkau aman. Masa depanmu diberkati, hidupmu diberkati, dan semua yang engkau lakukan ada campur tangan Tuhan. Hanya satu, hidup dalam kebenaran, dibentuk oleh Tuhan. Itu sangat dahsyat. Banyak orang berkompromi. Enggak apa-apa, saya berdosa. Tuhan tahu, Tuhan pasti berikan kesalahan. Tidak, kata firman Tuhan. Orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, ketika keluar daripada itu, tidak ada ampunan bagi dia. Saya sampai hari ini belajar, baby, untuk menyangkal diri dan ikut Tuhan itu sangat sulit. Firman Tuhan itu sangat tajam. Kadang-kadang keangkuhan kita membuat kita itu jatuh. Makanya lagu ampuni segala kesombongan. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa. Aku berhasil karena bukan Tuhan, tapi karena saya. Aku pintar bukan karena Tuhan, tetapi karena saya. Firman Tuhan berkata, iblis itu sangat pintar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Yesaya, kenapa sampai dia jatuh? Karena ada keangkuhan. Kalau ada kedagingan, ada sesuatu yang belum engkau pangkas di hadapan Tuhan, seringkali iblis bermain-main di situ, dan ujungnya akan membinasakan engkau. Hidup dari hadapan Tuhan dengan benar, kata firman Tuhan. Perhatikan segala ketetapan-ketetapan sampai engkau menjadi umat yang benar. Hari ini saya nggak tahu posisi kita ada di mana, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan mengajar kita dan menegur kita, berarti Tuhan mau kita berubah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan katakan, bentuklah aku seperti Engkau ya Tuhan. Kita boleh tutup mata dan renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman itu telah menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dia pintu bagi setiap masalahmu. Dia jalan bagi setiap persoalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Manusia diam di antara kita. Nyanyikan ini benar-benar di hadapan Tuhan. Firman hadir di tengah-tengah manusia. Terang bagi manusia. Ada terang ketika Tuhan hadir dalam hidupmu. Bagi kepunyaanmu. Katakan firman jadi manusia ada di tengah-tengah kami Tuhan. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Katakan ada hidup. Ada hidup. Terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan kau juru selamat kami Tuhan. Yesus kau juru selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Hari ini mungkin engkau ada di jalan yang gelap. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita berdoa karena engkau milik Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan itu datang membuktikan engkau milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan yang akan menyatu dengan hidup kami, membuat kami diperbaharui oleh kehadiran Tuhan. Berkati Tuhan pelayan perjamuan yang akan membagikan Tuhan tubuh dan darah agar kami lahir di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sambil roti dan anggur dibagikan, kita nyanyikan pujian.
firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup ketika firman Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus kau juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Yang sudah mendapat terutama aku yang berdiri di hadapan Tuhan. Bagi setiap Aku dia sebagai juru selamat satu-satunya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Menyanyikan itu di hadapan Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan kau pintu Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pegang roti ini benar-benar Tuhan hadir dalam hidupmu. Supaya dunia ini tidak akan pernah membawa engkau keluar daripada genggaman tangan Tuhan. Bukti sampai hari ini engkau ada. Itu tanda engkau milik Tuhan. Engkau milik Kristus. Kalau hari ini dunia membawamu untuk masuk dalam kegelapan itu, Roh Kudus mampu membuat engkau bertahan di dalam firman Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihimu. Ketika engkau jatuh pun Dia datang mencari engkau. Ketika engkau hilang pun Dia mencari engkau. Hari ini percayalah Tuhan tidak pernah mau supaya engkau binasa. Setiap firman yang engkau dengar Dia sayang kepadamu, supaya engkau tidak keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Sambil kita memegang roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan kanan kita melambangkan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Yesus. Sambil kita pegang anggur di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Percayalah, ketika Tuhan datang ke dalam dunia, hanya engkau satu-satunya menjadi milik Tuhan. Betapa engkau berharga di tangan Tuhan. Sekalipun mungkin dunia ini tidak melihat engkau, tapi ingat perjanjian Tuhan, engkau milik Tuhan. Kalau engkau milik Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau jauh daripada janji-janji Tuhan.
apa yang baik daripada Tuhan. Karena firman Tuhan bertugas untuk mengajar engkau. Firman Tuhan bertugas untuk mengajar engkau. Bahkan firman Tuhan bertugas untuk menegur kesalahanmu. Kalau Tuhan tegur, berarti Tuhan sayang kepadamu. Hari ini jangan melangkah yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Hari ini jangan melangkah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena yang Tuhan ciptakan itu kudus adanya. Terima kasih Tuhan. Biar kami semakin tajam di hadapan Tuhan. Engkau murnikan kami serupa dengan gambaran Tuhan lewat firman Allah. Tubuh dan darah yang sudah kami terima. Janji firman Tuhan itu meterai yang dimeterai